terang masalah penciptaan langit dan bumi ngangge istilah Quran fi sittatin ayat. Masalah rezeki mun kula terang wingi, pokoke ngendika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki. Nggih niku pakem. Ngendika ada pangeran pokoke asal ana urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil. Karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur ya. Pokoke manusa iku cek kiai, cek profesor, cek dokter tetep bento. Asal jenenge manusa tetep napa? Bento. Dari Quran wa kana al-insan zaluman napa? Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan, dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau kasil mangan dan sesuai rencana. Sehingga kalau warung itu tutup, atau uang saya hilang, atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya menganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya, menganggap menu enak, ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duwe-duwe aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kok nak wis kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau boten nganti bodoh nganti. Pak, sampai kudu kula aja melok bodoh, Pak. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Wong bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Kuning. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gawe kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo gawe kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gawe kopi. Mari kecewa. Nggak ngerti apa itu yang bojo piye Gus? Ya Islam. Pokoke mboten. Tujuan kulo cerita supaya tidak mudah kecewa. Ojo kok tiang-tiang, tak ada wong merantau ning buatam, gak ngregani wong lanang. Mergo bayangno bojone iku ndekne teko pintu dibuka, wis masak, digekno kopi, kopine anget, pokoke segalanya serba napa ideal versine dene. Lihat teko bojone tetep turu utawa angop pusing. Akhirnya kecewa. Lo kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Salah satu sekolah nggak tadi kiai ulama seneng ngaji, sing rumah agak ngaji agak, itu giok, Nah, pulau gitu, pulau bayang ngaji, us ngelakoni perintah Allah, nyebaran itu mati Nabi ya sudah. Pulau zaman sing ngaji papat dia semangat, ngaji agak dia semangat, jadi sampai nakal orang pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara saya mereka nggak pancen.
Ada terus ngaji agak terus sopan santun terus ramisoi gitu. Udah misal dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ra kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampean kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gek kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok nganti tok napa ri? Iya, misale wong Rempang nganti tok Malih. Ya pira-pira cek wong cek wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Gak entuk duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan sesuai tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Artine daripada salah sitok malah dianat. Nah ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh napa? Nah, itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njuk bojo jarene teng Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi wah mate napa. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya, bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan ke poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan ke nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Pun gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat itu orang rabi meneh. Nah dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Jenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terapegatan masuk tu pengen apa? Ini kalau nak dipegatan nasib pulau jelas khusus rabi meneh. Nah sama itu nasib jelas tawarai, tapi kudu ada pulau lama, dan mana ada lama. Maksudnya nasib pun jelas itu pengen orang, pengen urip sampai enak tentrem gitu. Jadi kurang sangat tadi payu rabi benar, kurang sangat tadi dipegat. Saiki juga sampai yakin rahmati Allah. Kue di terlantar bojo itu jadi amalem jadi ganjaran. Kue menderita di ini ya jadi ngamalem jadi ganjaran. Semula saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira apa? Tenang, kalau keganjaran, ya tenang. Marah. Lah kowe misalnya aku sebagai ulama nyarono kowe untuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora usah omah arep dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing rata-rata kowe lagi sitok. Yen arep-arep ra wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat.
bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rafa, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Ini kesuwan kula mbek kakake kula kancane. Dene kakake mbek adike gitu, wah kula tentrem Gus. Lah mulane iki nak sowan aku, takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya cocokan apa? Ya ibu gak ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Ada bulung gak mau boten. Gak ada bulung hilang. Di masalah mana diceritani apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan? Nah itu mari jadi ulama. Kulo nyerang geronter konsultasi tak takoi. Sampai nganggep kulo sebagai tokoh sosial nopo ulama. Sebagai ulama tak jawab ulama. Lana ala sosial jawaban kula lebih gampang, beruang itu masalah. Itu Menteri Keuangan itu masalah nanti direwangi orang Amerika, ngomongnya dirimo kita malah buyute apa? Wong sing gagah-gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ketika hikam andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manfu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten kesampaian karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman mbek potensi tabrakan ketake maslahat jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duit. Agak beres sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampaian dunyane. Nak marung kesampaian iso mangan disenengi. Nak marung kesampaian iso gegem duwike dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok digurui blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man'u ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal basti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal man'u ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja, orang di pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nah di pengaruh jari ini, tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh, berarti gak ada loh. Misalnya, ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah bener kan. Orang suka sombong biasa ngelajarin aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira akan utang diri. Nak rukun malah pelanggar. Nanti sombong wong suka baru kan yang wong lah. Mereka wong lah bisa menghujat dia. Mereka sombong. Ada rukun kira bisa hujat yang diutang. Pak, ya agak main ngotot maksudnya. Artinya kayak orang melarat orang suka sombong. Alhamdulillah kalau sombong jadi aku orang kepikiran utang. Gampang loh. Jadi enggak usah rumput ngadepi urip betul-betul apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal juga, orang kenal alhamdulillah, orang ada potensi apa? Ngan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau ada potensi selingkuh. Justru ramah itu mari apa? Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi tak jadi wong wedok apik sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbal ini, Pak. Jadi ngendikane pangeran ngitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul.
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tahduna bil qauli fa tama alladzi fi qalbihi napa mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Liyan niku sok udah bunder tua teman-teman kowe bojone Nabi songo nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdona bil qauli. Ini taqaitunna fala takdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno ojo ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang kapok. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit, wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham napa? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit lho sampean ro sampean ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jangan cara multi level sekarang ini. Siwalan ruwet. Buat pakai anesro, wajib menang. Jadi besar. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Fala takdok nanawa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Lha kumpul mesti tae pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Jadi ini kan sopan. Pak, kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyuti kunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, yo menisan teman-teman ngomong wakor nano buyuti kunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku mbok hukum konti, ora asal usule, pokoke ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Ngomong wedok jadi imam, setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan piye, paham ya? Makmumnya kan. Yo kan ono solusine Gus, misalnya imam wis ngene-ngene, sakit sing ngarang peke, terlalu banyak potensi solusi. Kowe iso ene tengah imam napa? Karena sambil tua tengah imami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam? Ke imamnya apa napa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. So, kalau sering diskusi yang jil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan lelaki kan sama. Ya silakan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Ya kalau gawe piye kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft kok gawe. Kira-kira sampean piye bentuk termasuk potensi cak nom-nom sujud ataupun delok awake barang itu pikir lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, tapi enggak mikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak top-top itu potensinya
perkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya nopo diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi nopo. Lo kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan nopo. Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah kiai itu jawab. Mbok muribet, mbok kurafat, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka, ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh, kini cuma mikir jawaban. Lah kok goblok, bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Mengko ngalime kok terjemah kene maca budal wae iso. Pak. Jadi ini kita harus